Keep, jangan tempel ke engine. Topper, voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành. Gợi ý, engine, speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion B1 to B3, kamu sedih. B4, thèn leo thang. B5, tegas. B6, hàng ngắt xét thủ công. File body, không nhúng tác. Paste below this line. Ibu mertua menaruh secangkir teh di atas meja kaca. Lalu ia menaruh 2 kalimat. Pilih. Nindya, jadi pembantu di rumah ini. Atau kamu angkat kaki. Saya tersenyum. Saya tidak menjawab dengan air mata. Saya berdiri, masuk ke kamar, dan mengemas pakaian saya ke dalam satu koper. Lalu saya pergi. 3 hari kemudian, ponsel saya menyala. 18 panggilan tak terjawab. Semuanya dari rumah yang baru saja mengusir saya. Mereka pikir mereka membuang seorang pembantu. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membuang satu-satunya nama yang tertulis di setiap sertifikat rumah itu. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya bertanya, dari kota mana Anda menonton cerita ini? Tulis di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menemani malam-malam Anda. Mari kita mulai. Sore itu, ruang tamu di kawasan Pondok Indah berbau minyak lavender. Wangi yang menenangkan, sebuah ironi. Karena udara di rumah itu selalu dingin. Setiap kali Ibu Suryani masuk, di atas meja kaca yang tak bernoda setitik debu pun. Secangkir teh diletakkan begitu saja, seolah harga diri saya tidak lebih berharga dari porselen tipis itu. Jadi pembantu di sini. Atau kamu angkat kaki dari rumah ini. Suara Ibu Suryani begitu tenang. Tetapi setiap katanya setajam pisau. Tatapannya lurus, meremehkan. Matanya menuntut saya tunduk. Di sampingnya duduk Mas Renaldi, suami saya. Laki-laki yang 5 tahun lalu berjanji di depan ayah saya untuk menjaga saya seumur hidup. Sekarang ia hanya menunduk. Jemarinya sibuk memutar cincin kawin. Ia menjadi penonton bisu dalam eksekusi harga diri istrinya sendiri. Saya tidak menangis. Ada satu titik di dasar kekecewaan, di mana air mata terasa terlalu mahal untuk dikeluarkan. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara dingin pendingin ruangan masuk ke paru-paru saya. Lalu, sebuah senyum tipis terukir di wajah saya. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum lega yang tiba-tiba membuncah dari dalam dada. Ibu, kata saya pelan. Kalau itu yang ibu inginkan, saya memilih pilihan kedua. Ibu Suryani sedikit terkejut, alisnya terangkat. Ia tidak menyangka jawaban yang ia harap akan penuh ratapan. Justru keluar setenang ini. Kamu pikir keluar dari rumah ini akan mudah? Suaranya meninggi. Tanpa Renaldi. Kamu bukan siapa-siapa. Nindya. Fasilitas bisa dicari. Ibu. Tetapi ketenangan jiwa. Tidak ada toko yang menjualnya. Jawab saya sambil berdiri. Saya menatap Mas Renaldi. Akhirnya, ia mengangkat wajah. Matanya menyiratkan panik yang datang terlambat. Nindya, jangan begini. Katanya bergetar. Kamu tahu, ibu cuma ingin yang terbaik untuk keteraturan rumah ini. Keteraturan yang menuntut penghancuran harga diri. Potong saya. Terima kasih. Saya masuk ke kamar. Saya mengemas pakaian ke dalam satu koper sedang. Tidak ada drama, tidak ada barang yang dilempar. Saya melipat baju saya dengan rapi, seolah hanya bersiap untuk perjalanan dinas biasa. Ketika saya menyeret koper itu keluar, ruang tamu masih sunyi oleh ego mereka. Saya melangkah keluar dari pintu jati besar itu, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Nama saya Anindya Kusuma. Orang memanggil saya Nindya. Umur saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan forensik di sebuah firma audit di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menelusuri angka, mencari kebohongan yang disembunyikan orang di balik laporan keuangan. Saya menikah dengan Mas Renaldi 5 tahun lalu. Pernikahan yang dimulai dengan janji dan perlahan berubah menjadi kontrak kerja tanpa upah. 2 hari pertama, saya melewatinya dalam keheningan yang justru terasa nyaman. Sebuah kamar sewaan kecil di sudut kota Bintaro. Tidak mewah, tetapi
Udaranya milik saya sendiri. Saya sengaja mengaktifkan mode senyap di ponsel. Saya menyimpannya di dalam laci. Lalu, saya duduk, menata kembali satu-satunya warisan yang ditinggalkan almarhum ayah saya. Bukan uang, bukan tanah, melainkan sebuah pelajaran. Ayah saya dulu seorang notaris. Ia mengajari saya satu hal sejak kecil, Nindya, dalam hidup. Siapa yang memegang surat? Dialah yang memegang kebenaran. Konflik kami memang bukan tentang orang ketiga, bukan pula tentang uang yang kurang. Ibu Suryani dan anaknya mengira saya menumpang hidup di rumah mereka. Padahal selama 5 tahun ini, justru sayalah yang diam-diam menjadi tiang rumah itu. Mereka tidak pernah tahu, karena bagi mereka, perempuan di rumah hanya dinilai dari seberapa bersih lantai ruang tamu. Banyak orang bertanya, mengapa saya bertahan begitu lama? Mengapa seorang perempuan dengan karir mapan, dengan kemampuan finansial sendiri, mau direndahkan selama bertahun-tahun? Jawabannya sederhana, dan mungkin Anda juga pernah merasakannya. Saya bertahan karena saya berharap. Saya berharap bahwa kebaikan saya suatu hari akan dibalas dengan penerimaan. Saya berharap jika saya cukup sabar, cukup berguna, cukup diam, maka mereka akan belajar mencintai saya. Itulah jebakan paling halus dalam hidup. Kita mengira jika kita memberi lebih banyak, orang akan menghargai kita lebih besar. Padahal, bagi orang yang serakah, semakin banyak kita beri, semakin murah harga kita di mata mereka. Saya seorang akuntan forensik. Pekerjaan saya adalah membaca angka dan menemukan kebohongan yang disembunyikan di baliknya. Anehnya, saya bisa membaca kebohongan perusahaan besar dengan mudah, tetapi saya buta terhadap kebohongan di rumah saya sendiri. Sampai suatu hari, saya menyadari angka tidak pernah berbohong, tetapi manusia bisa. Dan tugas saya bukan lagi menyelamatkan keluarga yang tidak ingin diselamatkan. Tugas saya adalah menyelamatkan diri saya sendiri. Di kamar sewaan kecil di Bintaro itu, saya mulai menata ulang hidup saya. Saya mendaftar untuk kursus sertifikasi internasional di bidang audit. Saya membuka kembali jaringan profesional yang dulu saya tinggalkan demi mengurus rumah tangga. Dan perlahan, saya menyadari betapa luasnya dunia di luar dinding rumah pondok indah itu. Selama 5 tahun, dunia saya menyusut menjadi seukuran dapur dan ruang setrika. Sekarang, dunia saya kembali seluas yang saya inginkan. Saya tidak menyesali keputusan saya untuk pergi. Yang saya sesali hanyalah mengapa saya tidak melakukannya lebih cepat. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana saya bisa berada di rumah itu 5 tahun lalu. Mas Reynaldi adalah laki-laki yang berbeda. Ia lembut. Ia menggandeng tangan saya melewati hari-hari sulit. Saat itu, keluarganya sedang diambang kehancuran. Ayah Mas Reynaldi, almarhum Pak Hendra, meninggalkan sebuah perusahaan kontraktor kecil. Tetapi yang ia tinggalkan bukan hanya perusahaan. Ia juga meninggalkan tumpukan utang. 3 miliar rupiah utang bank dengan 3 rumah dan 2 kafling tanah sebagai jaminan. Saat itu, Ibu Suryani menangis di hadapan saya. Nindya, tolong keluarga ini, katanya. Kamu satu-satunya yang mengerti soal uang. Saya seorang akuntan forensik. Saya tahu persis betapa rumitnya menyelamatkan aset dari sitaan bank. Tetapi saya mencintai suami saya. Maka saya bekerja. Saya mengajukan restrukturisasi utang. Saya menjual 1 kafling untuk menutup bunga. Lalu, atas saran dari notaris kepercayaan saya, Pak Gunawan, saya melakukan satu hal yang akan mengubah segalanya. Karena Ibu Suryani dan Mas Reynaldi tidak punya kemampuan finansial untuk menebus aset itu. Sayalah yang mengambil alih seluruh kredit. Saya membayar cicilan setiap bulan dari gaji dan tabungan saya. Dan demi keamanan hukum, seluruh sertifikat rumah serta tanah itu dibalik nama. Atas nama saya, Anindya Kusuma, saya melakukannya bukan untuk merebut. Saya melakukannya supaya aset keluarga tidak jatuh ke tangan bank. Saya bahkan menjelaskannya kepada Mas Reynaldi waktu itu. Ia mengangguk. Terserah kamu saja, Nin. Aku percaya, katanya enteng. Lalu, ia lupa. Mereka semua lupa. Selama 5 tahun,
saya membayar cicilan 3 properti itu. Total nilainya kini menyentuh 12 miliar rupiah. Setiap bulan, hampir seluruh gaji saya habis untuk menjaga atap di atas kepala mereka. Sementara mereka menikmati hidup. Seolah semua itu turun begitu saja dari langit. Dan apa yang saya terima sebagai balasan? Tahun pertama, Ibu Suryani mulai menegur cara saya menyapu. "Menantu kok tidak becus mengurus rumah?" katanya. Saya diam. Saya pikir ia hanya butuh waktu untuk menerima saya. Tahun kedua, adik ipar saya, Vania, pindah ke rumah itu setelah bercerai. Vania, anak bungsu kesayangan Ibu Suryani. Sejak ia datang, posisi saya bergeser dari menantu menjadi pelayan. "Mbak Nindya, tolong setrika baju Vania ya," kata Ibu Suryani suatu pagi. "Kamu kan di rumah saja." Padahal saya tidak di rumah saja. Saya bekerja dari pukul 8 pagi. Tetapi di mata mereka, perempuan yang tidak ke kantor dengan seragam dianggap pengangguran. Saya tetap diam. Saya menelusuri angka di kantor pada siang hari dan menyetrika baju adik ipar pada malam hari. Tahun ketiga, Hinan itu naik kelas. Suatu malam, ada tamu arisan Ibu Suryani datang. Salah satu tamu bertanya, "Bu Sur, ini siapa?" Sambil menunjuk saya yang sedang membawa nampan. Ibu Suryani tersenyum. "Oh, itu yang bantu-bantu di rumah," jawabnya. "Yang bantu-bantu, bukan menantu, bukan istri anaknya." Saya berdiri di sana, memegang mampan. Sementara label itu menempel di dahi saya seperti besi panas. Saya menatap Mas Reynaldi. Saya menunggu ia membela saya. Ia hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Bisu, selalu bisu. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu retak di dalam dada. Bukan patah, hanya retak. Retakan kecil yang jika dibiarkan, suatu hari akan membelah segalanya. Vania semakin berani. Ia tahu ibunya berada di belakangnya. Suatu sore, ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. "Mbak, aku butuh kamar yang lebih besar," katanya. "Kamar Mbak dan Mas Rey kan luas. Tukeran ya. Aku kan bawa anak." Saya menatapnya. "Vania, ini kamar saya dan suami saya." "Ya ampun." "Mbak," ia memutar bola matanya. "Ini rumah keluarga kami. Mbak cuma numpang nama suami doang. Jangan banyak gaya. Numpang." Kata itu lagi. Saya tersenyum kecil saat itu. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Setiap dinding di kamar yang Vania incar itu, setiap ubin yang ia injak dengan congkak, semuanya tertulis atas nama saya di kantor pertanahan. Mereka menari di atas lantai yang saya beli, dan mereka menyebut saya penumpang. Tahun keempat, Mas Reynaldi mulai berubah total. Bisnis kontraktor keluarga yang saya selamatkan dulu, kini mulai berjalan kembali. Ada uang masuk. Dan seiring uang itu datang, rasa hormatnya pada saya pergi. Ia pulang larut. Ia menjawab pertanyaan saya dengan keluhan. "Kamu ini kenapa sih? Banyak nuntut," katanya. Padahal saya hanya bertanya apa ia sudah makan. Saya menyadari satu hal yang pahit bagi keluarga ini. Saya berguna hanya selama saya membayar dan melayani. Begitu mereka merasa aman. Saya menjadi beban yang ingin mereka buang. Dan hari pembuangan itu akhirnya datang. Pagi itu, Vania kehilangan kalung emasnya. Ia langsung menuding saya. "Pasti Mbak Nindya yang ambil. Siapa lagi orang asing di rumah ini?" Saya membantah. Tetapi Ibu Suryani sudah berdiri di pihak putrinya. "Tanpa bukti, tanpa bertanya, sudah lama saya tidak nyaman dengan kamu di rumah ini." "Nindya," kata Ibu Suryani dingin, "kamu pembawa sial. Sejak kamu datang, hidup kami tidak tenang." Saya menahan napas. "Ibu, saya tidak mengambil apapun. Saya justru memberi segalanya." "Memberi apa?" Vania tertawa sinis. "Mbak cuma numpang. Numpang makan, numpang tidur, numpang nama suami." Saya menatap Mas Reynaldi untuk yang terakhir kali, berharap menemukan sisa laki-laki yang dulu saya nikahi. Tidak ada. Yang ada hanya seorang anak laki-laki yang takut pada ibunya. Lalu,
Ibu Suryani menaruh secangkir teh di atas meja kaca. Dan ia menaruh tawaran yang ia kira akan menghancurkan saya. Pilih, Nindya. Jadi pembantu di rumah ini. Atau angkat kaki. Mereka pikir saya akan berlutut. Mereka tidak tahu. Saya sudah lama menunggu pintu keluar ini terbuka. Ada satu orang di rumah itu yang melihat semuanya. Namanya Mbak Asih. Ia pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di keluarga itu sejak Mas Renaldi kecil. Mbak Asih tahu siapa saya sebenarnya. Suatu malam, saat saya menyetrika di dapur, ia mendekat dan berbisik. "Bu Nindya," katanya. Ia satu-satunya yang memanggil saya dengan sebutan hormat. "Ibu, jangan terlalu sabar." Sabar yang kelewatan itu. Lama-lama jadi penjara. Saya tersenyum padanya. Mbak Asih, kadang sabar bukan karena lemah. Kadang sabar itu cara menunggu waktu yang tepat. Mbak Asih mengangguk. Ia tidak mengerti seluruhnya. Tetapi ia percaya pada saya. Dan kelak, kesaksiannya akan menjadi salah satu bukti penting tentang bagaimana saya diperlakukan di rumah itu. Saya teringat banyak malam. Malam ketika saya pulang kerja dengan badan remuk. Lalu langsung disuruh memasak untuk arisan Fania. Malam ketika Ibu Suryani memarahi saya karena rendang buatan saya kurang asin di depan semua tamu. Malam ketika Mas Renaldi menyuruh saya tidur di sofa karena Fania ingin tidur dengan ibunya di kamar utama. Saya mengingat satu kejadian yang paling menyakitkan. Hari ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Saya memasak makan malam istimewa. Saya menunggu Mas Renaldi pulang sampai larut. Ia datang pukul 11 malam dengan bau parfum perempuan lain di kemejanya. Bukan perselingkuhan. Kemudian, saya tahu itu parfum Fania. Mereka pergi ke pesta bersama tanpa mengajak saya. Mereka bahkan tidak menganggap saya bagian dari perayaan apapun. "Kenapa belum tidur?" tanya Mas Rena di waktu itu. Melihat meja makan yang penuh. "Hari ini ulang tahun pernikahan kita." "Mas," jawab saya pelan. Ia terdiam sebentar, lalu ia mengangkat bahu. "Oh, aku lupa." "Ya sudah, simpan saja makanannya. Aku sudah makan di pesta." Lalu ia masuk ke kamar, meninggalkan saya sendiri di meja makan yang dingin dengan lilin yang sudah hampir habis. Malam itu, saya tidak menangis, tetapi saya membuka laci. Saya mengeluarkan satu map berisi seluruh sertifikat properti keluarga itu. Saya menatap nama saya yang tertulis di setiap lembarnya. Saya tidak akan menggunakannya untuk menyerang. Saya bukan orang seperti itu. Tetapi malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Jika suatu hari mereka memaksa saya memilih antara harga diri dan rumah ini, saya akan memilih harga diri tanpa ragu. Dan ternyata hari itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari ketiga setelah saya pergi, saya akhirnya membuka laci tempat saya menyimpan ponsel. Layar menyala. Notifikasi langsung memenuhi beranda. 18 panggilan tak terjawab. 11 dari Mas Renaldi. 5 dari nomor rumah. 2 dari nomor yang tidak saya kenal. Lalu pesan-pesan masuk bertubi-tubi. 1 dari Mas Renaldi. Dikirim 3 jam lalu. "Nindya, kamu di mana?" "Bang menelpon. Katanya ada cicilan jatuh tempo atas nama kamu. Tapi mereka tidak mau bicara dengan aku. Mereka cuma mau bicara dengan kamu. Tolong angkat teleponnya." Saya membaca pesan itu dengan tenang. Lalu saya meletakkan kembali ponsel di atas meja. Mereka tidak sedang merindukan saya sebagai istri. Mereka sedang mencari kunci dari brankas yang tanpa sengaja mereka usir sendiri. Begini yang terjadi di rumah Pondok Indah, yang baru saya ketahui kemudian, sedikit demi sedikit. Pada hari pertama saya pergi, tidak ada yang peduli. Fania bahkan bersorak. Ia langsung memindahkan barang-barangnya ke kamar saya yang luas. Ibu Suryani tersenyum puas. Mereka pikir mereka menang. Pada hari kedua, datang surat dari bank. Sebuah pemberitahuan jatuh tempo cicilan kredit properti. Mas Renaldi membukanya santai. Ia pikir itu urusan kecil. Ia menelepon bank, hendak membayar. Tetapi petugas bank berkata, "Mohon maaf, Pakistan. Rekening kredit ini atas nama Ibu Anindya Kusuma. Bapak tidak terdaftar sebagai pemegang. Kami tidak bisa menerima pembayaran atau memberi informasi kepada pihak yang bukan pemilik rekening." Mas Renaldi mengernyit. Ia pikir petugas itu salah. Ia menyebut nama ibunya. Ia menyebut nama almarhum ayahnya.
Petugas itu tetap menggeleng. Hanya satu nama yang tertulis di sistem, Anindya Kusuma. Pada hari ketiga, masalah membesar. Vania berencana menjual salah satu kafling tanah keluarga. Ia sudah punya pembeli. Ia butuh uang cepat untuk gaya hidupnya. Ia membawa fotokopi sertifikat ke kantor notaris untuk memproses jual beli. Notaris itu memeriksa dokumen. Lalu, ia menatap Vania dengan heran. "Mbak, Anda bukan pemilik tanah ini. Sertifikat ini atas nama Anindya Kusuma. Anda tidak punya hak menjual." Vania pucat. "Tidak mungkin. Ini tanah ayah saya. Dulu mungkin iya." Kata notaris itu, "Sabar." Tetapi balik nama sudah dilakukan 5 tahun lalu. Secara hukum, pemilik sah tanah ini adalah Ibu Anindya. Vania pulang dengan tangan gemetar. Ia menceritakan semuanya kepada Ibu Suryani. Pada hari keempat, Ibu Suryani mengamuk. Ia tidak percaya. Ia menyuruh Mas Reynaldi mengeluarkan seluruh map dokumen dari lemari besi di kamar almarhum suaminya. Mereka membuka satu persatu. Sertifikat rumah Pondok Indah, tertulis atas nama Anindya Kusuma. Sertifikat rumah kontrakan di Bekasi, pemiliknya Anindya Kusuma. Sertifikat kafling tanah di Depok, terdaftar untuk Anindya Kusuma. Akta kredit bank, pemegangnya satu nama yang sama. Dan terakhir, surat pengakuan utang keluarga, ditandatangani Ibu Suryani sendiri, dengan saya sebagai pemberi pinjaman. Ruang tamu yang biasanya berbau lavender itu tiba-tiba terasa pengap. Ibu Suryani jatuh terduduk di sofa. Tangannya memegang setumpuk kertas yang membuktikan satu kebenaran yang ia tolak selama 5 tahun. Rumah yang ia banggakan bukan miliknya. Rumah itu milik perempuan yang baru ia sebut pembantu. Pada hari kelima, telepon untuk saya tidak berhenti. Mas Reynaldi mulai panik. Bukan karena merindukan istrinya, tetapi karena seluruh fondasi hidupnya ternyata berdiri di atas nama orang yang ia biarkan diusir. Pada hari keenam, datang masalah baru. Vania, dalam keputusasaan, mencoba memalsukan tanda tangan saya di sebuah surat kuasa. Ia ingin menjual kafling Depok diam-diam. Ia membawanya ke notaris lain yang tidak teliti. Tetapi notaris saya, Pak Gunawan, sudah lama memasang pengaman. Setiap pergerakan atas aset saya akan memicu notifikasi ke kantornya. Pak Gunawan menelpon saya. "Bu Nindya," katanya, "ada upaya pemalsuan dokumen atas tanah Depok atas nama Anda. Ini sudah masuk ranah pidana. Apa Anda ingin saya laporkan?" Saya menutup mata sejenak. Vania, adik ipar yang menyebut saya penumpang, kini menggali kuburnya sendiri. "Jangan dilaporkan dulu," kata saya. "Kumpulkan saja buktinya. Saya ingin menyelesaikan ini secara terhormat, bukan dengan dendam." Pada hari ketujuh, Ibu Suryani datang sendiri ke kamar sewaan saya di Bintaro. Entah dari mana ia tahu alamatnya. Mungkin dari pengemudi ojek langganan rumah. Saya membuka pintu. Wajah perempuan yang dulu menatap saya dari atas itu kini terlihat lebih tua 10 tahun. "Nindya," katanya. Suaranya bergetar, tetapi sisa kesombongan masih ada di sana. "Ibu rasa ada kesalahpahaman soal sertifikat itu. Ayo kita bicara baik-baik. Kamu kembali ke rumah. Kita atur ulang semuanya." Saya menatapnya. "Mengatur ulang yang mana, Ibu?" "Mengatur supaya saya kembali menyetrika baju Vania. Atau mengatur supaya nama saya dicoret dari sertifikat yang saya bayar dengan keringat saya sendiri." Ibu Suryani terdiam. "Ibu," lanjut saya pelan. 3 hari lalu, Ibu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi. Saya sudah memilih. Sekarang giliran saya yang memberi pilihan. Tetapi belum hari ini." Saya menutup pintu dengan halus. "Bukan dibanting. Saya tidak perlu membanting apapun. Kebenaran berbicara lebih keras daripada bantingan pintu manapun." Pada hari ke-8, Mas Reynaldi menelpon. Saya menggeser tombol hijau, lalu mendekatkan ponsel ke telinga tanpa bicara lebih dulu. "Halo, Nindya." "Syukurlah kamu angkat." Suaranya cemas, napasnya memburu. "Kamu di mana?" "Aku jemput." "Kita bicarakan ini baik-baik. Ibu tidak bermaksud seperti kemarin. Saya sehat di sini." "Mas," jawab saya tenang.
Soal sertifikat itu, bukankah ibu bilang saya bukan siapa-siapa tanpa fasilitas darimu? Lalu kenapa sekarang seluruh keluarga sibuk mencari perempuan yang kalian sebut pembantu? Mindya, tolong jangan bawa ego dulu, bujuknya. Nadanya mulai meninggi karena panik. Ini menyangkut nama baik keluarga. Properti ini menghidupi kita semua, menghidupi kalian. Mas, potong saya. Sejak 5 tahun lalu, saya menghidupi diri saya sendiri dan diam-diam saya juga menghidupi kalian. Setiap cicilan yang menjaga atap di atas kepala ibu dan Vania, saya yang membayarnya. Dari kamar yang sering kalian sebut tempat pembantu. Hening sejenak di seberang sana. Katakan pada ibu, lanjut saya. Sertifikat itu tidak akan berpindah hanya dengan perintah atau dengan air mata yang datang terlambat. Pada hari ke-9, datang surat resmi dari kantor pengacara saya kepada keluarga di Pondok Indah. Isinya pemberitahuan. Sebagai pemilik sah atas seluruh properti, saya meminta klarifikasi status hunian mereka. Secara hukum, mereka kini menempati rumah milik orang lain tanpa perjanjian sewa. Surat itu sopan, tetapi setiap kalimatnya menutup pintu yang selama ini mereka anggap milik mereka. Tetapi badai itu belum berhenti. Ada hal-hal lain yang runtuh, satu persatu. Seperti kartu domino yang sudah lama menunggu disentil. Pada hari ke-10, Vania berencana menikah lagi. Calon suaminya dari keluarga berada untuk menjaga gengsi. Ibu Suryani ingin mengadakan pesta besar di rumah Pondok Indah. Ia berencana menggadaikan salah satu kafling untuk membiayainya. Ia datang ke bank dengan penuh percaya diri. Ia menyebut dirinya pemilik rumah mewah di Pondok Indah. Petugas bank tersenyum sopan, lalu memeriksa data. Mohon maaf, Ibu Suryani, kata petugas itu. Berdasarkan catatan kami, properti yang ibu sebutkan tidak terdaftar atas nama ibu. Kami tidak bisa menjadikannya jaminan kredit. Ibu Suryani terdiam di depan meja bank itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa artinya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Persis seperti yang selama ini ia tuduhkan kepada saya. Pada hari ke-11, kabar mulai menyebar di lingkaran arisan Ibu Suryani. Entah dari mana bocornya. Mungkin dari notaris, mungkin dari bank. Para tetangga mulai berbisik. Katanya rumah Bu Suryani itu bukan punya dia. Katanya atas nama menantunya yang dulu disuruh jadi pembantu itu. Astaga, malu sekali ya. Sudah menghina menantu. Ternyata numpang di rumah menantu sendiri. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Ibu Suryani. Wanita yang selama ini hidup dari gengsi dan pandangan orang, kini menjadi bahan pembicaraan yang ia paling takuti. Ia yang dulu mempermalukan saya di depan tamu arisan, kini dipermalukan oleh kebenaran di depan seluruh kompleks. Saya tidak menyebarkan apapun, saya tidak perlu. Kebenaran punya kaki sendiri. Ia berjalan kemanapun ia mau. Pada hari ke-12, calon suami Vania membatalkan pertunangan. Keluarganya tidak ingin menikah dengan keluarga yang sedang dalam masalah hukum properti. Vania, yang selama ini merasa paling berkuasa di rumah itu, kini kehilangan calon suaminya, kehilangan rencananya, dan kehilangan kesombongannya. Ia menelepon saya, menangis. Mbak Nindya, tolong. Ini semua salah paham. Mbak kembalikan saja nama rumah ke Mas Rey. Aku mohon, gara-gara ini, pertunanganku batal. Saya mendengarkannya dengan tenang. Adik ipar yang dulu menyuruh saya tukeran kamar, yang menyebut saya penumpang, kini memohon di ujung telepon. Vania, kata saya, kamu ingat waktu kamu masuk kamar saya tanpa mengetuk? Kamu bilang, saya cuma numpang nama suami. Sekarang, kamu tahu siapa yang sebenarnya menumpang. Saya tidak berkata itu untuk menyakitinya. Saya berkata itu supaya ia mengerti bahwa setiap kata yang ia lemparkan dulu kini kembali kepadanya. Saya tidak akan membalas dendam padamu, Vania. Lanjut saya. Tetapi saya juga tidak akan menyelamatkanmu dari akibat perbuatanmu sendiri. Ada perbedaan antara dendam dan keadilan. Yang kamu rasakan sekarang itu keadilan. Lalu saya menutup telepon. Malam itu, Mbak Asi mengirim pesan kepada saya. Ia menulis, Bu Nindya,
Suasana di rumah ini sekarang sunyi sekali. Ibu Suryani lebih banyak diam. Fania mengurung diri. Mas Reynaldi sering duduk sendiri di teras, menatap pintu, seolah menunggu seseorang yang tidak akan kembali. Saya cuma ingin ibu tahu, saya selalu di pihak ibu. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Lalu saya membalas, "Terima kasih, Mbak Asih. Tolong jaga diri Mbak baik-baik, apapun yang terjadi pada keluarga itu." Mbak tidak bersalah. Saya menutup ponsel. Di luar jendela kamar sewaan saya, langit Bintaro berwarna jingga. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa bisa bernapas tanpa beban di dada. Pada hari ke-13, masalah Fania berubah menjadi lebih serius. Upaya pemalsuan tanda tangan yang ia lakukan di hari ke-6 kini menjadi bom waktu. Notaris kedua yang dulu hampir tertipu, ternyata curiga sejak awal. Ia melaporkan dokumen mencurigakan itu ke Asosiasi Notaris. Berkas itu sampai ke meja Pak Gunawan. Dan Pak Gunawan, sebagai pengacara saya, kini memegang bukti kuat. Pemalsuan surat kuasa atas aset milik klien. Sebuah tindak pidana. Pak Gunawan menelpon saya lagi. "Bu Nindya, secara hukum, Anda punya hak penuh untuk menuntut Fania. Ancamannya bisa beberapa tahun penjara. Ini keputusan Anda sepenuhnya." Saya berpikir lama malam itu. Fania telah menghina saya bertahun-tahun. Ia menyebut saya penumpang. Ia mencoba mencuri tanah saya. Sebagian dari diri saya ingin membiarkan hukum menghukumnya. Tetapi saya teringat kata-kata almarhum ayah saya. "Nindya, kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kamu bisa memukul, tetapi seberapa besar kamu bisa menahan diri saat kamu punya kuasa untuk menghancurkan." "Pak Gunawan," kata saya akhirnya, "simpan buktinya. Tetapi jangan kita ajukan dulu. Saya ingin Fania merasakan beratnya rasa bersalah, bukan dinginnya jeruji. Bukti ini akan menjadi jaminan supaya keluarga itu tidak macam-macam lagi dengan saya." Pak Gunawan tertawa kecil di seberang telepon. "Bu Nindya, 12 tahun saya menjadi pengacara. Saya jarang bertemu klien yang punya kuasa sebesar Anda, tetapi memilih jalan setenang ini. Saya tidak butuh kemenangan yang berlumuran darah." "Pakistan," jawab saya. "Saya hanya butuh kebebasan." Pada hari ke-14, kabar dari bank datang lebih keras. Ternyata, di balik utang 3 miliar yang saya selesaikan dulu, almarhum Pak Hendra masih meninggalkan satu utang tersembunyi. Sebuah pinjaman pribadi kepada rentenir yang tidak pernah tercatat resmi. Rentenir itu kini menagih kepada ahli waris, yaitu Ibu Suryani dan Mas Reynaldi. Mereka pikir saya akan kembali menalangi seperti dulu. Mas Reynaldi mengirim pesan panjang. Ia memohon. Ia mengingatkan saya tentang sumpah pernikahan. Ia berkata, dalam suka dan duka. Saya membaca pesan itu sambil tersenyum getir. Dalam suka, mereka menikmati. Dalam duka, mereka mengingat saya. Tetapi di antara suka dan duka itu, ada 5 tahun di mana saya dianggap pembantu. Saya membalas dengan singkat. "Mas, utang almarhum Pak Hendra yang resmi sudah saya bereskan 5 tahun lalu. Utang yang ini bukan tanggung jawab saya. Itu warisan keluarga kalian. Selesaikan sebagai keluarga." Saya bukan lagi bagian dari kata itu. Lalu untuk pertama kalinya, saya memblokir nomor Mas Reynaldi. Bukan karena marah, tetapi karena saya akhirnya mengerti selama saya masih bisa dihubungi. Mereka akan terus memperlakukan saya sebagai solusi atas masalah yang mereka ciptakan sendiri. Pada hari ke-15, malam itu, kata Mbak Asih, terjadi sesuatu di rumah Pondok Indah. Ibu Suryani duduk sendiri di ruang tamu yang berbau lavender itu. Di hadapannya, setumpuk dokumen. Sertifikat-sertifikat yang semuanya bertuliskan satu nama, Anindya Kusuma. Mbak Asih melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama puluhan tahun bekerja di sana. Ibu Suryani menangis. Bukan tangisan marah, bukan tangisan menuntut, tetapi tangisan seseorang yang baru menyadari bahwa selama ini ia membenci satu-satunya orang yang menyelamatkannya. "Saya bawakan teh." "Bu," kata Mbak Asih, "hati-hati." Ibu Suryani menatap cangkir teh itu. Lalu ia berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Mbak Asih. "Asih,
Dulu saya menaruh secangkir teh di meja ini. Lalu saya menyuruh menantu saya memilih jadi pembantu atau pergi. Saya pikir saya sedang menunjukkan kuasa. Ternyata saya sedang mengusir satu-satunya orang yang tulus di rumah ini. Mbak Asih hanya diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saya selalu mengira perempuan yang baik adalah perempuan yang menurut. Lanjut Ibu Suryani. Ternyata Nindya bukan tidak menurut. Ia hanya tahu kapan harus berhenti menurut pada hal yang salah. Kabar itu sampai kepada saya melalui pesan Mbak Asih. Saya membacanya beberapa kali. Saya menunggu. Apakah ada dendam yang muncul? Apakah ada rasa puas yang kejam? Tidak ada. Yang ada hanya rasa lega yang tenang. Karena saya tahu badai ini bukan saya yang menciptakan. Saya hanya berhenti menjadi payung bagi orang-orang yang tidak pernah menganggap saya manusia. Pada hari ke-16, masalah merembet ke perusahaan kontraktor keluarga. Perusahaan yang dulu saya selamatkan dari kebangkrutan. Ternyata, kantor perusahaan itu berdiri di atas tanah yang juga tercatat atas nama saya. Dulu, saat menyelamatkan Asep, saya membalik nama tanah itu juga, supaya tidak disita bank. Seorang mitra bisnis besar hendak menandatangani proyek senilai 5 miliar dengan perusahaan itu. Sebelum tanda tangan, tim hukum mitra itu melakukan pemeriksaan rutin terhadap aset perusahaan. Mereka menemukan satu hal yang mengganggu. Kantor pusat perusahaan tidak dimiliki oleh perusahaan. Tanah dan gedungnya atas nama pribadi seseorang bernama Anindya Kusuma, yang ternyata bukan lagi bagian dari manajemen. Mitra itu menjadi ragu. Bagaimana kami bisa percaya pada perusahaan yang bahkan kantornya saja bukan miliknya? Tanya mereka. Proyek 5 miliar itu pun ditunda. Mas Reynaldi menghubungi saya melalui email kantor karena nomor pribadinya sudah saya blokir. Ia menulis dengan nada yang berbeda kali ini. Bukan memohon, bukan memerintah, tetapi mengakui. Nindya, tulisnya. Aku akhirnya mengerti. Selama ini, kamu bukan menumpang di hidup kami. Kamilah yang menumpang di hasil kerja keras kamu. Setiap atap, setiap dinding, setiap fondasi perusahaan ini, kamu yang menjaganya. Sementara kami sibuk menghinamu. Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin minta maaf dan ingin tahu apa yang harus kami lakukan agar bisa berdiri kembali secara jujur. Saya membaca email itu pelan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mas Reynaldi terdengar seperti laki-laki dewasa, bukan seperti anak yang bersembunyi di balik rok ibunya. Saya tidak langsung membalas. Saya membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya menunggu jawaban dari seseorang yang dulu selalu ada, tetapi tidak pernah dihargai. Pada hari ke-17, saya menghubungi Pak Gunawan, Pakistan. Kata saya, saya rasa sudah waktunya kita selesaikan semua ini secara resmi. Bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menutup satu bab dan membuka bab baru untuk mereka. Dan untuk saya, Pak Gunawan setuju. Ia menyiapkan seluruh dokumen dan ia mengatur pertemuan mediasi di kantornya, di mana untuk pertama kalinya sejak saya pergi, saya akan berhadapan langsung dengan keluarga yang dulu mengusir saya. Saya menatap diri saya di cermin kamar sewaan itu. Perempuan yang memandang balik kepada saya. Bukan lagi menantu yang ketakutan. Ia adalah seorang perempuan yang tahu persis siapa dirinya dan apa yang ia miliki. Saya merapikan blazer saya. Saya mengambil map berisi seluruh kebenaran. Lalu, saya melangkah keluar, menuju pertemuan yang akan mengubah hidup kami semua. Pertemuan itu akhirnya terjadi di kantor notaris Pak Gunawan, di sebuah gedung di kawasan Kuningan. Saya datang lebih dulu. Saya mengenakan blazer kerja sederhana, rapi, tetapi tidak mencolok. Di tangan saya, satu map berisi seluruh kebenaran. Ibu Suryani, Mas Reynaldi, dan Fania masuk beberapa menit kemudian. Penampilan mereka masih sama mewahnya, tetapi wajah mereka tidak. Ada keletihan di sana. Ada ketakutan yang mereka coba sembunyikan di balik dagu yang masih diangkat tinggi. Nindya, Ibu Suryani membuka percakapan. Ia mencoba mengambil alih, seperti biasa. Ibu yakin ini semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kamu menantu ibu. Properti ini milik keluarga. Wajar kalau diatasnamakan kamu dulu, supaya aman dari bank. Sekarang,
kita kembalikan ke nama Reynaldi. Beres. Saya membuka map saya perlahan. Ibu, kata saya, mari kita lihat fakta. Bukan perasaan. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini akta kredit bank 5 tahun lalu. Saat itu, keluarga ini terlilit utang 3 miliar. Bank akan menyita semuanya. Siapa yang menalangi? Saya. Dari tabungan saya, dari gaji saya mengeluarkan lembar kedua. Ini surat pengakuan utang. Ditandatangani ibu sendiri. Di sini tertulis, keluarga Suryani berutang kepada Anindya Kusuma sejumlah 12 miliar rupiah. Tanda tangan ini asli. Ibu, saya bisa hadirkan saksinya. Wajah Ibu Suryani memucat. Ia ingat menandatangani sesuatu dulu. Ia hanya tidak pernah membacanya. Saya mengeluarkan lembar ketiga. Ini bukti pembayaran cicilan selama 60 bulan. Setiap bulan. Dari rekening saya. Tidak pernah sekalipun terlambat. Sementara itu, saya menyetrika baju Fania. Saya disebut yang bantu-bantu. Dan saya dituduh mencuri kalung. Fania menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata sinis. Tetapi Fania belum sepenuhnya menyerah. Sisa kesombongannya membuat ia berbisik. Cukup keras untuk saya dengar. Tetap saja, Mbak cuma menantu. Secara adat, ini tetap rumah keluarga kami. Saya menatapnya tenang. Lalu, saya mengeluarkan satu map lagi dari tas saya. Vanya, kata saya. Sebelum kamu bicara soal adat, mari kita bicara soal hukum. Ini surat kuasa palsu yang kamu buat 3 minggu lalu untuk menjual tanah Depok. Tanda tangan saya. Kamu palsukan. Kamu tahu apa hukumannya untuk pemalsuan dokumen atas aset orang lain? Wajah Fania berubah pucat pasi. Tangannya mencengkeram lengan kursi. Pak Gunawan sudah menyiapkan laporan pidana. Lanjut saya. Ancamannya bisa beberapa tahun penjara. Bukti sudah lengkap. Saksi sudah ada. Mbak, jangan. Suara Fania bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku mohon. Aku hilaf. Aku cuma panik. Saya menatapnya lama. Adik ipar yang dulu menyuruh saya tukeran kamar. Yang menyebut saya penumpang. Kini gemetar memohon ampun. Saya tidak akan melaporkanmu. Vania, kata saya akhirnya. Wajahnya seketika lega, tetapi bukan karena kamu pantas dimaafkan, melainkan karena saya tidak ingin menghabiskan 1 menit pun lagi dari hidup saya untuk mengurus orang seperti kamu. Bukti ini akan saya simpan sebagai pengingat bahwa kamu pernah mencoba mencuri dan gagal. Fania menundukkan kepala dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, ia benar-benar diam. Ibu Suryani menatap putrinya, lalu menatap saya. Saya bisa melihat sesuatu runtuh di dalam dirinya. Kebanggaan yang ia bangun selama puluhan tahun, kini hancur di ruangan kecil itu. Lalu saya menatap Mas Reynaldi. Dan ini, kata saya, mengeluarkan lembar terakhir. Surat pernyataanmu 5 tahun lalu. Bahwa kamu menyerahkan pengelolaan seluruh aset kepada saya. Kamu menandatanganinya. Lalu, kamu lupa. Kamu lupa, Mas. Tetapi, hukum tidak pernah lupa. Mas Reynaldi menatap kertas itu. Tangannya gemetar. Tanda tangannya sendiri mengikat dirinya pada kebenaran yang ia abaikan selama bertahun-tahun. Aku suamimu, Nindya, katanya lirih. Itu satu-satunya senjata yang tersisa baginya. Atau setidaknya aku pernah menjadi orang yang kamu hormati. Rasa hormat itu hilang, Mas, jawab saya. Setiap kata keluar dengan penekanan yang jelas. Rasa hormat itu hilang pada hari kamu berdiri diam. Melihat ibumu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi. Kamu memilih menjadi anak yang patuh pada keserakahan daripada menjadi suami yang adil bagi istrinya. Saya menutup map saya. Sekarang, biarkan hukum yang menyelesaikan apa yang gagal kalian selesaikan dengan hati nurani. Saat itu, Pak Gunawan masuk membawa berkas resmi. Ibu Suryani, Pak Reynaldi, katanya tenang. Berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah,
Seluruh properti yang Anda tempati terdaftar atas nama klien saya, Ibu Anindya Kusuma. Anda diberi waktu untuk menyelesaikan status hunian secara hukum. Mas Reynaldi melangkah mundur. Tubuhnya seolah kehilangan seluruh tenaga. Ia menatap saya dengan pandangan kosong. Ia akhirnya menyadari perpisahan kami tidak hanya mengakhiri sebuah rumah tangga, tetapi juga meruntuhkan seluruh dinasti yang mereka bangun di atas fondasi yang bukan milik mereka. Saya berdiri. Saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Saya membiarkan mereka menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri, tanpa ada lagi saya yang bisa mereka jadikan tempat bersandar atau kambing hitam. 6 bulan berlalu. Ruang mediasi pengadilan hari itu terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi kilatan amarah. Tidak ada lagi dagu yang diangkat tinggi. Saya duduk berhadapan dengan Mas Reynaldi dan Ibu Suryani. Penampilan mereka telah berubah. Tidak ada lagi setelan mahal. Tidak ada lagi riasan tebal yang mendikte wibawa. Mereka hadir bukan lagi sebagai pemilik yang berkuasa, melainkan sebagai orang biasa yang sedang belajar berdiri kembali dari nol. Nindya, kata Mas Reynaldi. Suaranya jauh dari nada tinggi yang dulu. Kami tidak akan mengajukan banding. Kami menerima bahwa seluruh properti memang hakmu. Kami hanya minta waktu untuk pindah. Saya menatap lembar dokumen di depan saya. Lalu, saya menatap Mas Reynaldi, yang kini tampak lebih dewasa karena dihantam kenyataan. Saya tidak mencari kehancuran kalian, Mas, kata saya. Saya hanya memastikan hak yang saya bangun dengan keringat saya tidak lagi dipakai untuk menindas saya di rumah saya sendiri. Ibu Suryani, yang selama ini selalu memalingkan wajah dari saya, tiba-tiba menatap saya lurus. Matanya tidak lagi berkilat dingin. Ada keletihan dan penerimaan yang pahit di sana. Nindya, katanya pelan, selama puluhan tahun, ibu merasa berhak memiliki segalanya, termasuk anak ibu dan rumah ini. Kehilangan ini membuat ibu sadar apa yang ibu kira keteraturan. Sebenarnya hanya ketakutan ibu sendiri. Takut kehilangan kuasa. Saya tahu. Ibu? Jawab saya. Tidak ada lagi dendam yang tersisa di dada saya. Kekuasaan yang dibangun dengan cara mengerdilkan orang lain selalu punya tanggal kedaluarsa. Ketika ibu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi, ibu sebenarnya sedang menguji seberapa besar harga diri yang bisa saya korbankan demi kenyamanan materi. Dan saya bersyukur saya memilih pergi. Mas Reynaldi menundukkan kepala. Maafkan aku, Nindya, bukan hanya soal sertifikat itu, tetapi karena aku gagal melihatmu sebagai manusia seutuhnya, sebagai istri yang setara, bukan sekedar alat. Maaf, kalian sudah saya terima, jawab saya. Sejak hari pertama saya melangkah keluar dari rumah itu, saya meraih pena. Saya membubuhkan tanda tangan di atas materai dokumen. Lalu, saya menggeser dokumen itu ke arah mereka. Ibu Suryani membacanya. Lalu, ia menatap saya, tidak percaya. Kamu mengizinkan kami tetap tinggal di rumah Pondok Indah dengan status sewa resmi, jawab saya. Harga yang wajar, dibayar setiap bulan, seperti penyewa pada umumnya. Tanpa utang budi, tanpa keterikatan personal lagi dengan saya. Saya berdiri. Penyelesaian cerita kita tidak akan mengikuti standar drama, di mana korban kembali untuk menguasai tahta orang yang menyakitinya, atau kembali rujuk demi belas kasihan. Saya tidak akan mengambil semua dari kalian, tetapi saya juga tidak akan kembali. Dengan begini, kalian punya kesempatan membangun kembali dari bawah dengan fondasi yang sehat. Dan saya punya kesempatan untuk akhirnya hidup untuk diri saya sendiri. Mas Reynaldi menarik napas panjang. Sebuah senyum getir, tetapi tulus muncul di wajahnya untuk pertama kali. Kamu benar-benar memilih jalan yang berbeda. Nindya, kamu tidak menghancurkan kami, tetapi kamu membuat kami melihat dengan jelas di mana posisi kami yang sebenarnya. Saya menjabat tangan mereka berdua, bergantian. Sebuah jabat tangan yang mantap, tanpa getaran emosi masa lalu. Saya melangkah keluar dari ruang mediasi, menuju koridor yang diterangi cahaya matahari sore. Saya merasakan kebebasan sejati.
yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa rendah ia mau melayani Anda. Dan jangan pernah merasa berkuasa atas atap yang bukan Anda yang membangunnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras dalam diam, menjaga sebuah keluarga, tetapi dianggap penumpang di rumahnya sendiri. Untuk Anda semua, saya ingin berkata, harga diri bukan barang mewah. Ia adalah fondasi, dan tidak seorang pun berhak meminta Anda menjualnya demi sepiring nasi atau secangkir teh di atas meja kaca. Ada juga banyak suami seperti Mas Reynaldi, laki-laki yang bisu saat seharusnya bicara, yang baru menghargai setelah kehilangan. Semoga mereka belajar bahwa diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang pelan. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Suryani yang mengira kekuasaan adalah cinta, yang baru sadar setelah genggamannya kosong. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan antara mempertahankan kenyamanan dengan menjual harga diri, atau melangkah keluar menuju ketidakpastian dengan kepala tegak. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian dianggap remeh oleh orang yang justru paling kalian bantu? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.